Halo Tulovers, selamat datang lagi di update olahraga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar balap motor. Autolovers, pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo menangkan balapan MotoGP Jerman 2022. Kemenangan itu diraih pembalap berpaspor Prancis itu setelah berjudi dengan ban belakangnya. Perlu diketahui, Quartararo adalah salah satu dari 3 pembalap yang memakai ban belakang medium dalam balapan di sirkuit Sachsenring Jerman pada Minggu 19 Juni 2022. Perjudian itu ternyata berbuah manis untuk Quartararo. Quartararo yang memulai balapan dari posisi kedua, dia pun melesat untuk menyalip Francesco Bagnaia yang merupakan peraih pole position di tikungan pertama. Quartararo tak mendapat perlawanan berarti setelah Bagnaia terjatuh di tikungan pertama pada lap keempat. Pembalap Prancis itu finish 4,9 detik di depan kompatriot Johan Zarco. Rekan setim Bagnaia Jack Miller yang mendapat penalti finish ketiga. Quartararo, Zarco, dan Miller pun naik ke atas podium MotoGP Jerman 2022. Kami membuat pilihan ban belakang medium yang sangat beresiko. Dan di balapan, kami beruntung karena performanya menurun lebih cepat dari yang diantisipasi. Tapi saya sangat senang, kata Quartararo. Sementara itu, kemenangan membuat Quartararo sebagai raja baru di sirkuit Sachsenring. Sebelumnya, Marc Marquez adalah penguasa sirkuit Sachsenring dengan koleksi 8 kemenangan MotoGP di sini. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama bagi Yamaha sejak Valentino Rossi melakukannya pada 2009 silam. Jadi, Quartararo meraih kemenangan penting baginya, yang kini memimpin klasemen sementara dan Yamaha. Sementara, pembalap Pramac Ducati Johan Zarco finish kedua dalam balapan MotoGP Jerman 2022. Dia gagal menyalip Fabio Quartararo yang keluar sebagai pemenang. Meski begitu, dia sudah cukup senang dengan posisi kedua, sebab cukup sulit mengejar Quartararo di sirkuit Sachsenring Jerman pada 19 Juni 2022. Memulai balapan dari posisi ketiga, Zarco dapat menjaga posisinya pada beberapa putaran awal. Dia merasa pengaturan motornya bekerja dengan baik. Sesuai perkiraan, beberapa putaran awal sangat berat. Kami membuat langkah yang tepat pada pemanasan karena bekerja dengan ban yang tergerus. Pembalap asal Prancis itu melihat peluang meraih kemenangan saat Francesco Bagnaia terjatuh pada putaran keempat. Pembalap berpaspor Prancis itu pun berusaha mengejar Fabio Quartararo. Bermodalkan ban berkompon medium, Quartararo ternyata tak tersentuh di depan. Zarco pun harus mengakui kehebatan kompatriotnya. Ketika Pecco terjatuh, saya berusaha mengejar Fabio karena dia menggunakan ban medium. Saya berharap memiliki peluang di akhir balapan. Sayangnya, hal itu tidak bekerja. Setidaknya saya memiliki jarak yang jauh dengan posisi ketiga dengan terus menyerang. Putaran terakhir sangat buruk, tapi saya sangat senang dan kelelahan, pangkas Zarco. Sementara itu, bos Aprilia Racing Massimo Rivalo mengomentari hasil yang diraih Alex Espargaro dan Maverick Vinales dalam balapan MotoGP Jerman 2022. Sebagaimana diketahui, kedua pembalap Aprilia itu gagal naik ke atas podium. Namun Rivalo sudah cukup puas dengan performa kedua pembalapnya itu, sebab Alex dan Vinales dapat bersaing di 5 besar. Balapan di sirkuit Sachsenring Jerman, Alex dan Vinales tampil cukup bagus. Mereka bersaing untuk memperebutkan podium. Sayangnya, Alex harus puas mengakhiri balapan di peringkat keempat. Sementara itu, Vinales harus mengakhiri balapan ketika berada di posisi keempat karena masalah teknis. Tentunya, Rivalo menyayangkan Alex gagal naik ke podium. Dia disalip Jack Miller pada fase akhir balapan. Namun Rivalo dapat memakluminya karena ban depan motor Alex sudah tidak optimal. Balapannya berjalan cukup bagus. Alex finish di posisi keempat walau kondisi ban depannya sudah hancur pada 2 putaran terakhir, kata Rivalo. Alex bisa saja tampil lebih ngotot demi mempertahankan posisi ketiga. Namun Rivalo senang pembalapnya memilih bermain aman dan tidak mengambil resiko demi posisi di klasemen sementara.
Hasil yang didapatkannya sudah cukup bagus. Dia mendapat tambahan 13 poin di klasemen. Sudah masuk akal jika dia tampil cerdas dan menetap ke posisi klasemen, ujarnya. Sayangnya Viñales harus mengakhiri balapannya lebih cepat. Motornya mengalami kendala teknis usai perangkat pengatur ketinggian motornya rusak. Kejadian itu membuat Rivola sangat marah dan kesal karena perangkat yang ada di motornya tidak bekerja dengan baik. Saya kecewa atas kejadian yang menimpa Maverick. Saya senang melihatnya bisa bersaing kembali. Perangkat itu hanya membuang uang dan tak memberikan dampak kepada olahraga ini. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo Jack Miller finish ketiga dalam balapan MotoGP Jerman 2022. Dia pun senang dengan podium ini. Apalagi dia mendapatkan podium ini dengan tidak mudah. Perlu diketahui Miller mendapatkan penalti dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Sachsenring, Jerman. Dalam kualifikasi Miller mendapatkan posisi ke-6. Namun, dia harus menerima long lap penalti dalam balapan karena insiden dalam latihan bebas keempat. Walau demikian, Miller tidak menyerah. Dia pun sukses menyalip Alex Espargaro untuk merebut podium ketiga. Namun Miller mengakui, fase awal balapan sangat sulit baginya. Rasanya menyenangkan dapat menyerang, tetapi tingkat cengkramannya sangat rendah, terutama pada awal balapan. Saya tak memulai balapan dengan baik, kata Miller. Pembalap asal Australia itu mengaku dapat banyak rintangan pada awal balapan. Selain harus menjalani penalti, dia juga harus bekerja keras untuk mendapat temperatur ban optimal. Saya sempat terpeleset saat menjalani penalti. Beruntung, saya kehilangan banyak waktu. Kecepatan saya bagus dan mengejar Alex, tetapi saya tak bisa menyalipnya saat dia membuat kesalahan, ujarnya. Sayangnya performa apik Miller itu tidak disusul rekan setimnya Francesco Bagnaia. Ketika berada di posisi kedua, dia kehilangan kendali pada tikungan pertama putaran keempat sehingga terjatuh. Oke Auto Lovers, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini, dan tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. See you next video, geng. Salam olahraga. Hi, it's Fabio Quartararo. Hope you give us a like and subscribe. We'll be right back.